Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama untuk mengawali perjumpaan kita ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta nikmatnya lah dan karunia-Nya sehingga kita itu dapat bertatap muka dalam rangka mengingat kembali suatu peristiwa yang amat besar dan yang erat sekali hubungannya dengan pemantapan akidah dan keyakinan kita terhadap ajaran agama Islam, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran sehingga kita itu mampu mengetahui perkara yang hak dan yang batil. Teman-temanku yang berbahagia, saat ini kita itu masih dalam suasana memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Isra Mi'raj. Isra secara harfiahnya adalah perjalanan di malam hari atau perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj secara harfiahnya itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang bersejarah. Karena pada saat itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktunya sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai ujian bagi umat manusia. Karena dalam peristiwa ini Allah itu menginformasikan tentang alam gaib yang akan dialami oleh umat manusia di akhirat kelak. Itu sebabnya peristiwa ini disebut ujian bagi umat manusia. Apakah manusia itu beriman atau tidak terhadap peristiwa tersebut? Teman-teman, ada beberapa hikmah Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW yang dapat kita petik dan kita teladani. Seperti yang pertama, Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menunjukkan isyarat bahwa manusia perlu melakukan hubungan horizontal dengan sesamanya. Adapun Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Tuhannya. Itu hikmahnya manusia itu harus melakukan hubungan secara vertikal dengan Tuhannya. Seperti Al-Quran itu istilahnya seperti hablun minallah wa hablun minanas. Rasulullah SAW seusai melakukan Isra Mi'raj, beliau itu menceritakan pengalamannya kepada para sahabat. Beliau menceritakan betapa bahagia dan nikmatnya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada peristiwa Mi'raj, dalam titik tertentu Rasulullah SAW keluar dari ukuran ruang dan waktu, sehingga tidak ada lagi apa itu yang namanya siang ataupun malam. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW itu dapat melihat rahasia kegaiban yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kita ini sebenarnya hidup dalam kurungan waktu. Kita tidak tahu hidup kita itu sampai kapan, umur kita itu sampai kapan, kita itu tidak pernah tahu. Namun suatu saat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu akan dapat keluar dari waktu, sebab waktu itu sendiri juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat inilah manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran manusia yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, Isra, berarti perjalanan menelusuri bumi. Sedangkan Mi'raj berarti perjalanan meninggalkan bumi. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita sebagai manusia bahwasannya kita sebagai manusia pasti akan wafat dan meninggalkan bumi. Pada saat itulah Mi'rajnya kita semua. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dan dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang mengancam keselamatannya. Hal ini mengisyaratkan kita sebagai manusia, apabila kita ingin selamat sampai akhir hayat kita, maka hendaklah kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, sebagai bagian dari penutup, saya hanya ingin menyampaikan bahwa bulan Rajab ini merupakan rangkaian 3 bulan yang mulia, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Pada bulan Rajab ini merupakan start awal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah demikianlah sebelumnya tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini iman kita bertambah mantap, begitu juga dengan hubungan kita antar sesama, sehingga terdapat keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.